Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat walafiat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan dengan cara sering mencuci tangan pakai sabun, memakai masker kalau keluar rumah, menjaga jarak, dan makan makanan sehat yang bergizi seimbang. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Sekarang, ayo kita mengamati gambar berikut. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Saat memegang sebuah benda, organ tubuh yang paling berperan adalah otot. Nah, tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Lalu apa fungsi otot? Fungsi otot yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Otot ada 3 jenis. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-cirinya: 1. Bentuknya gelendong di mana kedua ujungnya runcing. 2. Terletak pada organ dalam. 3. Memiliki 1 inti sel. 4. Pergerakannya lambat dan mudah lelah. 5. Dipengaruhi oleh saraf tak sadar atau saraf otonom. 6. Tidak diperintah oleh otak. Contoh, otot pada usus dan otot pada saluran kemih. Otot lurik. Otot lurik atau otot rangka adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran. Ciri-cirinya: 1. Berbentuk silindris dengan garis gerak terang. 2. Memiliki banyak sel atau multisel. 3. Memiliki pigmen mioglobin. 4. Inti sel berada di tepi. 5. Pergerakannya cepat dan mudah lelah. 3. Otot jantung adalah otot yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Ciri-cirinya: 1. Berbentuk silindris. 2. Memiliki percabangan. 3. Memiliki 1 inti sel yang berada di tengah. 4. Bekerja tanpa kesadaran. 5. Bekerja terus-menerus tidak membutuhkan istirahat. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut, lalu tunjukkanlah letak-letak ototnya dan hubungkan dengan menggunakan garis. Ini adalah otot polos, biasanya berada pada organ dalam manusia. Kemudian ini otot lurik dan ini adalah otot jantung. Baiklah anak-anak, kalian telah mengetahui lebih jauh tentang otot. Sekarang kita baca teks berikut ini supaya menambah pemahaman kita tentang otot.
Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi kelainan otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa gejala gangguan atau kelainan. Kalimat utama pada paragraf ini berada pada awal kalimat. Jadi ide pokoknya adalah beberapa fungsi otot manusia. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Kalimat utama pada paragraf ini berada pada awal paragraf. Jadi ide pokoknya adalah otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Kalimat utama pada paragraf kedua ini berada pada awal paragraf. Jadi ide pokoknya adalah otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya gerakan otot-otot pada rangka bekerja untuk mendukung tubuh, misalnya ketika duduk dan berdiri. Otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang, sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Kalimat utama pada paragraf ini berada pada awal kalimat. Jadi ide pokoknya, otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegap. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Kalimat utama pada paragraf ini berada pada awal paragraf. Jadi ide pokoknya adalah otot berfungsi untuk mempertahankan postur tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Jadi ide pokoknya adalah otot berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Anak, sekarang silakan kalian kerjakan pada halaman 109. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang cover. Ibu harap kalian masih ingat tentang pengertian cover juga unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah cover. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaannya terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latarnya. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni 1. Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada cover jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit saja. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Kemudian yang kedua ada cover dengan desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul.
Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, sekarang giliranmu membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Silakan buat pada buku gambar ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian mengerjakan tugasnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.